Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang topik malam hari ini, kita akan berbicara tentang Allah Tritunggal dan Roh Kudus. Ada bagian firman Tuhan yang akan saya ajak kita lihat sebentar mendasari perenungan kita. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saya pikir kita sebagai umat Allah perlu untuk benar-benar memiliki pengenalan yang dalam akan Allah. Dan pengenalan yang dalam akan Allah ini, sebagaimana yang Yohanes Calvin katakan, di dalam kalimatnya, true wisdom consists in two things. Hikmat yang sejati terdiri dari dua hal, yaitu pengetahuan akan Allah atau pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Knowledge of God and knowledge of self. Demikian yang kita baca di dalam Yeremia tadi yang mengingatkan kita bahwa kemegahan yang sejati adalah ketika kita mengenal, kita memahami siapa Allah kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita juga punya sikap hati yang benar untuk memahami tentang Allah. Kita bukannya cukup pintar sehingga kita bisa tahu tentang Allah, tetapi Alkitab menyatakan kepada kita di dalam iman kekristenan bahwa Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi saudara dan saya mengenal Allah sejauh yang Allah nyatakan dirinya kepada kita. Dan penyataan diri Allah melalui firman, dan puncaknya adalah di dalam anaknya Yesus Kristus. Alkitab adalah firman yang tertulis, dan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang dalam daging, inkarnasi. Sehingga kalau kita memperhatikan, saya ingin kita tidak belajar tentang Allah seperti Allah adalah sebuah objek, lalu kita taruh di bawah mikroskop, kita teliti, tetapi pengenalan akan Allah membawa kita melihat bahwa dialah subjek yang sebenarnya. Allah yang menciptakan kita, sehingga pengenalan kita adalah pengenalan yang membawa kita sujud dan menyembah Dia. Makin kenal, makin memahami Allah yang dinyatakan lewat firman-Nya, dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus, makin membuat kita sujud menyembah Allah. Pengakuan iman gereja yang kita biasanya pada hari Minggu berdiri dan menyampaikannya adalah pengakuan iman yang berpusat kepada pengakuan akan Allah Tritunggal. Kalau Bapak Ibu perhatikan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan seterusnya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dan seterusnya. Dan aku percaya akan Roh Kudus. Jadi, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, maka ini sebenarnya adalah pusat dari pengakuan gereja. Memang kalau kita bicara istilah Tritunggal, Bapak Ibu Saudara tidak menemukan istilah ini di dalam Alkitab. Istilah ini, kata Tritunggal, ini pertama kali dipakai oleh seorang bapak gereja bernama Tertullianus. Walaupun dengan pengertian yang sedikit berbeda, tetapi kemudian gereja menggunakan istilah ini yang di dalam makna yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah gereja,
Kita tahu ya, biasanya di hari-hari raya tertentu, kita mengatakan atau mengakui pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kalau kita ingat, itu biasanya lebih panjang. Kalau lihat di kidung jemaat ada di bagian belakang ya. Kita bisa lihat, jadi ada pengakuan iman rasuli yang lebih singkat, lalu kemudian ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ini adalah pengakuan iman yang di dalam sejarah gereja menjadi respon gereja terhadap serangan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan Allah Tritunggal. Nah, sedikit latar belakang sejarah saja, kita nggak belajar sejarah malam hari ini, tapi kalau Bapak Ibu mempelajari, misalnya ya, kalau kita lihat formulasi doktrin Tritunggal itu, secara lengkap yang kita miliki itu melalui berbagai proses yang disebut sebagai konsili atau rapat gerejawi pada waktu itu. Dan konsili-konsili ini hasilnya mengeluarkan yang namanya pengakuan iman. Makanya kalau kita perhatikan pengakuan iman, Nisea, Konstantinopel makin panjang. Ada masalah apa di konsili Nisea tahun 325 Masehi? Waktu itu adalah masalah dengan tokoh Athanasius melawan Arius atau Arianisme. Kenapa? Karena Arius menganggap Yesus atau Kristus dia hanyalah ciptaan, tidak kekal. Sehingga hasil daripada konsili Nisea menegaskan bahwa Kristus dia adalah Allah, satu esensi dengan Sang Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, sepanjang gereja sebenarnya pengakuan akan Allah Tritunggal bukan baru jadi masalah sekarang, tapi dari sejak dulu, dan bapak-bapak gereja sudah meresponi itu di dalam konsili atau rapat gereja pada waktu itu yang terjadi di kota Nisea tahun 325. Wah, jadi kalau kita lihat di sini Kristus ditegaskan ya, jadi Arianisme ditolak, Arianisme dianggap ajaran yang sesat. Lalu kemudian ada lagi namanya konsili Konstantinopel tahun 381. Waktu itu ada masalah apa? Siapa tokoh yang muncul? Waktu itu ada, sekali lagi, Athanasius melawan golongan Masedonia yang punya pemahaman begini. Roh Kudus itu bukan Allah, tapi ciptaan. Sama ya. Nisea bilangnya Yesus bukan Allah, Kristus bukan Allah. Dia tidak kekal. Dia ciptaan. Di konsili Konstantinopel, Roh Kudus yang dipermasalahkan. Bukan Allah, cuma ciptaan. Dan hasilnya, Roh Kudus adalah Allah. Dalam arti gereja menegaskan pengakuan akan Roh Kudus yang adalah Allah. Karena itu sampai hari ini, kita yang ada dalam tradisi gereja yang mengacu kepada kedua konsili ini, kita mengakui akan Allah Tritunggal. Itulah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Sehingga berbagai pandangan yang tidak menerima Allah Tritunggal di dalam sepanjang sejarah gereja sudah ditolak, dianggap sebagai bidat. Memang sulit kita memahami ya ketika bicara Allah Tritunggal. Satu, tapi tiga. Tiga, tapi satu. Sehingga beberapa bidat yang muncul, nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini gambarnya mungkin bisa menolong. Ini adalah pandangan-pandangan yang salah tentang Allah Tritunggal. Itu sudah ditolak dari abad pertama. Ya, lalu kemudian ditegaskan di konsili tadi ya, 325, 381. Jadi ada yang melihat, oh Allah yang paling besar itu Allah Bapa. Makanya ada urutannya. Father, F itu Father. Father itu creator. Dia pencipta. Lalu di bawahnya Father, Son. Son itu ciptaan. Jadi ini yang tadi ya, Yesus ciptaan. Lalu Roh Kudus itu adalah sesuatu kekuatan. Nah ini yang disebut Unitarianism yang sudah ditolak di abad pertama. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini ada saja upaya-upaya mengajarkan Allah Tritunggal abad pertama atau
hal yang salah ini. Kita tetap mengakui Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara. Jadi ini pandangan Unitarianisme. Yang di tengah itu yang namanya pandangan Sabellianisme. Yang Sabellianisme punya pemahaman Bapa sama dengan Anak, sama dengan Roh Kudus. Jadi tidak melihat Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda. Jadi mungkin secara sederhananya begini ya. Jadi siapa yang mati di kayu salib? Kalau itu adalah Bapa, jadi Anak, berarti gambarannya, oh yang mati di kayu salib adalah Bapa. Nah ini pemahaman yang tidak tepat. Gereja tidak mengajarkan demikian. Nah memang banyak orang Kristen sampai hari ini masih berpandangan Sabellianisme. Contohnya kasih ilustrasi, Allah Tritunggal itu kayak apa? Oh ada seorang laki-laki, pagi-pagi dia di rumah seorang bapak. Siang sedikit dia di kantor, dia jadi bos di kantor. Malam kemudian dia ada rapat di RT, karena dia ketua RT. Jadi satu orang pakai 3 peran. Seringkali kita menjelaskan Roh Kudus, Allah Tritunggal seperti itu, dan itu sudah ditolak. Itu ajaran sesat. Bukan begitu cara menjelaskannya. Jadi bukan berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu langsung dikatakan sama. Jadi seolah-olah itu cuma ganti baju. Satu orang ganti 3 baju. Tidak demikian pemahaman Allah Tritunggal. Nah, yang paling kanan ada lagi yang jatuh dalam kesalahan. Kalau gitu, ada 3 dong Allahnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Loh, kalau begitu 3 Allah dong. Lalu menyatu mereka. Jadinya sebenarnya ini bukan demikian pandangan Allah Tritunggal. Ini jadinya triteisme. Jadi ada 3 Allah, malah terjadinya politeis. Wah, ini nggak tepat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nanti mau mempelajari lebih dalam, silahkan. Tetapi kiranya nanti kita bisa menemukan bahwa ini bukan ajaran yang benar, ini justru yang sesat. Jadi bagaimana definisi Tritunggal di dalam sejarah gereja? Hanya 1 Allahnya. Loh, yang 3-nya yang mana? Yang 3-nya itu pribadinya. Hanya 1 Allah di dalam keberadaannya, tetapi kemudian terdapat 3 pribadi kekal yang setara, seimbang, namun dapat dibedakan satu dengan yang lain. Mengapa sulit diterima dengan rasio, dengan pikiran kita? Ya, sederhana saja. Ini wahyu Allah, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dengan pikiran kita yang terbatas, ya, kita tidak sanggup memahami dengan tuntas. Kebenaran ini dari Pencipta, dan kebenaran ini mengenai satu-satunya Allah yang tidak ada samanya. Makanya di dalam Yesaya itu diingatkan, ya, siapa yang sama seperti aku? Lalu bagaimana kita menerima? Karena lucu juga ya, kalau nggak bisa dipahami, lalu bagaimana gereja tetap setiap hari Minggu berdiri, aku percaya kepada Allah Bapa. Maka kita harus punya sikap yang penting memahami tentang doktrin Allah Tritunggal. Pertama, memiliki iman percaya dalam Kristus. Percaya dahulu, lalu kita mengerti. Lalu kemudian kita belajar tunduk pada apa yang Alkitab sampaikan. Apa yang dikatakan Alkitab adalah benar dan tidak bersalah. Kita percaya akan hal itu, dan mari punya kerendahan hati. Ketika rasio kita mentok, aduh, kayak nggak sanggup memahami, maka kita pun akan belajar untuk merendahkan diri dan percaya kepada apa yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, di dalam pemahaman kekristenan, saya mengutip kalimat dari penjelasan Bapak Wayne Grudem, seorang teolog. Dia mengatakan, lalu bagaimana gereja Tuhan memahaminya? Kita memahaminya dalam 3 kalimat sederhana. Dan inilah sebenarnya pemahaman yang sudah ada sejak abad pertama, gereja mengakui Allah Tritunggal. Pertama, Allah itu 3 pribadi. Lalu yang kedua, setiap pribadi itu adalah Allah. Dan karena itu, ada berapa Allah? 1 Allah. Wah, bagaimana kita memahaminya? Memang sulit Bapak Ibu ya.
Tetapi inilah yang kita lihat, dan jangan lupa Bapak Ibu berdiri setiap hari Minggu mengakui itu. Apa yang kita akui? Bapak-bapak gereja pun bergumul akan hal ini dan mereka hanya sanggup sampai kepada gambar berikut untuk menjelaskan. Bapak Ibu lihat gambarnya, semoga terlihat dengan jelas. Inilah pengakuan gereja tentang Allah Tritunggal. Ini dari yang kalimat tadi ya. God is three persons, bahwa Allah itu tiga pribadi. Ingat, yang tiga itu pribadinya, tetapi setiap pribadi itu adalah Allah. Karena itu hanya satu Allah. Nah, ini gambar yang Bapak Gereja buat ya, di awal-awal kekristenan. Bapak Ibu lihat yang paling atas, Bapa, sebelah kiri Anak, sebelah kanan Roh Kudus. Perhatikan konsepnya. Bapa bukan anak. Jadi jangan bilang Bapa sama dengan anak. Itu pribadi yang berbeda. Tetapi kalau kita perhatikan, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa adalah Allah atau Tuhan, anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau begitu berapa Tuhan? Satu. Tapi tiga pribadi. Nah, itu pengakuan Kristen. Kita tidak mengakui kita percaya tiga Allah. Tidak. Kita percaya satu Allah yang menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi. Di mana ayatnya? Bapa bukan anak. Paling tidak kita lihat di Yohanes 8 ayat 16 ya. Saudara lihat ayatnya di situ, coba lihat. Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Nah, perhatikan kalimat Yesus ini ya. Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi, Bapa bukan anak. Karena Bapa yang mengutus anak. Kira-kira begitu kalimat Yesus. Jadi, jangan kita bilang sama gitu ya. Karena ini pribadi Bapa bukan anak. Bapa mengutus anak. Kira-kira seperti itu. Lalu perhatikan lagi, anak bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus, itu pribadi yang berbeda. Di dalam Kisah Rasul, lihat ayatnya di bawah itu, Kisah Rasul 10 ayat 38. Coba Bapak Ibu perhatikan, saya mengutip dari 37 karena konteksnya, saya langsung baca 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus sama Roh Kudus sama, loh, mana mungkin mengurapi Yesus dengan Yesus? Enggak ya. Mengurapi Dia, Yesus, dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling dan seterusnya. Jadi jelas di dalam ayat ini, gereja mengakui Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi anak. Jadi tadi ya, anak bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Bapa. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 26. Mari Bapak Ibu lihat sebentar ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa. Jadi Roh Kudus bukan Bapa. Dia diutus oleh Bapa. Tetapi esensinya baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Karena itu kita percaya satu Allah. Wah, bagaimana menghayatinya? Nah, tapi itulah iman kita. Makanya ada yang nanya, bagaimana Pak menjelaskannya? Sepanjang sejarah gereja, hati-hati dengan ilustrasi. Kenapa? Karena tidak ada ilustrasi yang sanggup menjelaskan Allah Tritunggal dengan tuntas. Kalau orang nanya Allah Tritunggal bagaimana menjelaskannya, lalu kita jelaskan pakai yang tadi. Jadi sebenarnya dia pagi-pagi bapak di rumah, siang sedikit dia jadi bos di kantor. Tapi jangan lupa itu ajaran sesat Bapak Ibu. Tidak demikian gereja menjelaskan karena tak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan. Contohnya Sabelianisme tadi. Kalau dia pagi-pagi adalah bapak di rumah, siangnya bos di kantor. Waktu dia jadi bos di kantor, ada nggak orang di rumah? Ada nggak dia di rumah?
Nggak ada, karena dia lagi jadi bos. Karena dia cuma satu badan, pakai 3 peran. Roh Kudus, Allah Tritunggal tidak bisa dijelaskan begitu. Bapa, waktu Yesus datang ke dalam dunia, kalau Yesus itu Bapa yang ganti baju jadi anak, berarti surga kosong dong. Itu bukan demikian menjelaskannya. Tetap ada Bapa, ada anak, dan ada Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu esensi, yaitu Allah. Nah, kenapa begini ya? Karena Allah adalah roh. Sulit Bapak Ibu kita bisa menjelaskannya di dalam pemahaman kita yang terbatas dan berbagai ilustrasi kita yang sangat bersifat fisik dan kuantitas. Saya kasih contoh begini saja. Coba Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan seorang ibu punya 3 anak. Seorang ibu punya 3 anak, lalu ibu itu mengasihi anak pertamanya 100%. Mengasihi anak kedua 100%. Mengasihi anak ketiga 100%. Berapa persen kasih ibu itu? Ini tidak bisa dijelaskan matematika. Oh, ibu itu punya 300% kasih. Jadi bayangkan ya, hal yang kasih itu abstrak ya. Sulit kita jelaskan dengan pemahaman kita yang sangat kuantitatif. Kita kan maunya 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Tetapi waktu bicara kasih saja, 100% kasih, 100% kasih, 100% kasih, 3 anak. Lalu berapa kasihnya? Ya 100%. Nah, bayangkan, sekarang harus menjelaskan Allah Tritunggal yang bukan benda. Makanya ada yang bilang, mana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3. Mungkin saja, karena dia bukan benda yang kita lihat, tetapi dia adalah pribadi Allah. Makanya seorang teolog mengatakan kalimat ini ya, try to explain it, you will lose your mind. Berusaha dijelaskan, kita kehilangan akal pikiran kita. Jadi gila gitu ya. Tetapi try to deny it, you will lose your soul. Kalau kita menolaknya, ya kita kehilangan jiwa kita. Karena apa? Itulah kekristenan kita. Kekristenan yang berpusat kepada pengakuan akan Allah Tritunggal. Jadi, apa pemahamannya di dalam kehidupan? Ada nggak sih, Pak, contohnya bagaimana menghayati Allah Tritunggal di dalam kehidupan? Sebenarnya gampangnya, ya, kalau Bapak Ibu baca buku-buku tentang doa, tentang penyembahan, saya pikir ini menolong kita juga untuk belajar, untuk bisa berdoa secara pemahaman Trinitas. Makanya saya bersyukur kalau Bapak Ibu di gereja, kadang-kadang kita ada liturgi. Nah, liturgi itu disusun biasanya di dalam pengakuan akan Allah Tritunggal. Saya harus katakan kita mesti belajar berdoa. Ya, banyak kali orang berdoa, makanya ada yang bilang, wah di gerejaku nggak ada, semua doanya spontan. Puji Tuhan, tetapi hati-hati juga. Doa yang ditulis bukannya kaku, tetapi doa yang terarah. Saya pikir begitu konsepnya ya. Karena kadang-kadang orang berdoa begini, maaf, ini bukan saya mengoreksi doa, tapi saya harus katakan, jangan-jangan kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Tritunggal, sehingga doanya bisa seperti apa ya? Ya Bapa, kami datang padamu Roh Kudus, kami bersyukur Yesus. Saudara lagi bicara apa begitu ya? Kayaknya semua disebut tanpa pengertian. Kalau Bapak Ibu mempunyai anak kecil, anak bayi, ya anak bayi waktu kecil kadang-kadang dia masih bilang ini ya, mama, mama, papa. Dia tunjuk mamanya papa, papanya mama, mama, papa, papa, mama. Anak kecil masih mungkin awal-awalnya bingung yang mana mama, yang mana papa. Tapi kalau sudah umur 16 tahun masih bingung yang mana mama, yang mana papa, something wrong ya. Nah, pertanyaannya dalam perjalanan iman saudara mengenal Allah, kalau saudara betul makin bertumbuh mengenal Allah, apakah saudara bisa berdoa dengan baik dan teratur? Ya, nggak apa-apa. Bagi saya, doa yang ditulis itu menolong. Makanya saya seringkali bersyukur lihat liturgi-liturgi gereja yang baik, disusun dengan kalimat-kalimat yang indah, yang menyatakan pengenalan akan Allah. Misalnya, ya Bapa. Biasanya kalau bicara Bapa, kaitannya sama apa? Bapa mencipta ya. Kalau anak, menebus.
Lalu Roh Kudus membimbing, menghibur. Makanya, ya Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Ya Yesus yang menebus kami umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami. Ya Allah Tritunggal, kami datang kepadamu. Doa yang disusun dengan baik dalam liturgi yang indah membuat kita makin kenal siapa Allah kita yang memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi. Sementara doa-doa spontan tanpa pengertian cenderung terdengar sepertinya akrab, tapi nggak tahu siapa. Ya Roh Kudus, kami datang padamu. Yesus, kami bersyukur Bapa. Saudara, saya percaya ya, di dalam Tuhan, pasti Tuhan juga ngerti, oh ini belum belajar nih ya. Ini belum bertumbuh. Dia nggak tahu semua dia sebut. Tetapi kalau kita makin bertumbuh, biarlah doa kita pun makin terarah. Jadi kalau saudara tahu, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Sang Bapa adalah Allah, boleh nggak kita berdoa kepada Roh Kudus? Boleh. Karena dia adalah Allah kita. Makanya kayak lagu tadi ya, Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umat-Mu. Kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, kita bisa berdoa kepada Yesus, kita bisa berdoa kepada Bapa. Makin kaya pengenalan kita akan Allah Tritunggal, mempengaruhi kehidupan rohani, doa, dan ibadah kita. Dan mungkin ilustrasi yang paling pas kalau orang nanya ya, lalu bagaimana menjelaskan 3 tapi 1, 1 tapi 3? Itu mirip seperti bagaimana menjelaskan hidup pernikahan. Mereka bukan lagi 2 kata Tuhan, tapi mereka sudah jadi 1. Nah, jadi penghayatannya kira-kira seperti itu ya. Menghayati penghayatan rohani. Dan dalam hidup gereja, saya pikir ini jadi hal yang menarik juga. Nah, kira-kira begitu yang saya bisa bagikan tentang Allah Tritunggal. Dan sebagai bagian terakhir, kalau begitu, siapakah Roh Kudus? Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat pemahaman Tritunggal, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka ingat, Roh Kudus ini yang paling sering disalah mengerti. Ya, Roh Kudus Roh Kudus itu hanya dianggap kuasa, kekuatan, atau hikmat yang tidak berpribadi. Jadi makanya di dalam gereja, keoknuman Roh Kudus seringkali diragukan, bahkan disangkal. Seolah-olah tuh Roh Kudus jadi misalnya gini, saya Alex nih, terus kemudian saya punya tenaga nih, nah ini tenaganya Alex, begitu. Jadi Roh Kudus hanya dianggap sebagai manifestasi dari sifat-sifat Allah. Tetapi kalau kita pelajari di Alkitab, Roh Kudus bukan hanya kuasa yang tidak berpribadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Roh Kudus di dalam Alkitab dinyatakan dia juga adalah pribadi, dan dia bukan hanya pribadi biasa, dia adalah pribadi Allah. Kita lihat secara cepat sebagai bagian terakhir. Dari mana kita tahu dia pribadi? Nih, ada ayat-ayatnya. Perhatikan nanti di dalam Yohanes 16, kata ganti untuk Roh Kudus bukanlah kata ganti benda. Kalau dia cuma benda yang tidak berpribadi, ya kita sebut saja dia itu. Tetapi Alkitab bilangnya iya. Yang dipakai adalah kata ganti untuk orang atau pribadi. Bapak Ibu lihat sederhananya gini ya. Saya pegang botol nih, botol minum. Ini bukan pribadi, ini benda. Ini bukan pribadi. Roh Kudus bukan botol minum. Kadang-kadang kita ngerti ya, Roh Kudus itu adalah air. Karena beberapa kali di Alkitab, Roh Kudus digambarkan. Ingat, kalau digambarkan bukan berarti Roh Kudus adalah. Misalnya, roh seperti merpati. Jadi kadang-kadang kita pikir Roh Kudus itu merpati. Makanya ada anak kecil lihat burung merpati. Ih, Roh Kudus terbang. Nggak begitu, saudara. Kalimat Alkitab, Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan benda sebenarnya, bukan hewan, tetapi dia adalah pribadi Allah yang digambarkan seperti burung merpati. Di Yohanes 6, seperti aliran air. Lalu nanti ada seperti minyak. Lalu waktu Pentakosta,
seperti lidah api. Kadang-kadang orang suka buang kata sepertinya. Jadi Roh Kudus itu apa? Lidah api. Bukan, ada yang kalimatnya seperti lidah api. Jadi ini penggambaran yang seringkali membuat kita lihat Roh Kudus itu cuma benda. Nanti lihat lagi di dalam beberapa ayat, Roh Kudus adalah seorang penolong, penghibur. Nggak mungkin penghibur itu kalau dia adalah benda. Saya dihibur oleh botol minum. Nggak bisa. Yang bisa menghibur adalah pribadi. Jadi, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, Roh Kudus adalah pribadi. Dan di dalam pemahaman pribadi, coba lihat sebentar. Pribadi itu cirinya apa? Dia punya emosi, dia punya kehendak, dia punya rasio. Makanya, ciri pribadi ada dalam diri Roh Kudus. Dia berkata-kata, dia bersaksi, dia dapat didustai waktu lihat Ananias dan Safira. Dia memimpin. Masa saudara dipimpin oleh botol minum? Nggak pas. Yang bisa memimpin adalah pribadi. Dan misalnya dikatakan oleh Paulus di Efesus 4, jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, slide-nya nanti saya bisa kasih. Ayat-ayatnya jelas. Di dalam Alkitab, Roh Kudus bukan cuma benda, bukan cuma kekuatan. Dia adalah pribadi. Tetapi siapakah dia? Pribadi seperti apa? Karena saya juga pribadi. Pak Novan pribadi. Pak Sony pribadi. Kita semua manusia ini pribadi. Tapi jangan lupa, dia adalah pribadi Allah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, sifat-sifat Allah dinyatakan pada Roh Kudus di mana? Di dalam Alkitab. Roh Kudus disebut roh yang kekal, Ibrani 9:14. Lihat sendiri nanti. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu. Dia mencipta alam semesta. Jadi siapa Roh Kudus ini? Dia adalah pribadi Allah. Bukan hanya pribadi, tapi dia Allah. Dan karena itu, sebagai penutup, apa karyanya dalam hidup kita? Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Tanpa pertolongannya mustahil seorang dapat masuk dan menjalani hidup Kristen yang benar. Jadi mulai kapan Roh Kudus bekerja? Kalau saudara menghayati iman percaya kita, berbagai aspek pekerjaan Roh Kudus bisa kita lihat dalam hidup kita. Mulai dari awal kita percaya. Ketika saudara dan saya bisa percaya pada Tuhan, ingatlah 1 Korintus 12 ayat 3. Itu pasti karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bisa menolong kita menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi di awal hidup kepercayaan kita, itu adalah karya Roh Kudus. Dan tidak hanya berhenti di situ. Roh Kudus pun terus hadir, menolong kita, memampukan kita menjalani hidup kita sampai hari ini. Karena itu kita sebut dia penghibur, dia memberikan kepada kita kekuatan. Dan dalam Alkitab nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, banyak sekali ayat-ayat. Kita kan bicara Kisah Rasul ya. Roh Kudus turun, dia memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Makanya kalau dalam doa epiklese, biasanya dalam pendeta sebelum berkhotbah ada yang namanya doa epiklese itu, biasanya doanya kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mewahyukan firman-Mu, tolonglah kami memahami. Kenapa? Karena Roh Kudus menyatakan, Yesus katakan kalau Roh itu datang, dia akan mengajarkan kebenaran. Makanya kalau Bapak Ibu mengerti liturgi gereja, Bapak Ibu bisa lihat itu. Konsep Tritunggalnya muncul sepanjang ibadah. Lalu menguduskan, memberikan kepada kita karakter yang baru, ada buah roh. Jadi kalau lihat buah roh itu jangan pikir itu hasil karya kita. Tetapi ketika Roh Kudus diam di dalam kita dan kita berbuah, makanya itu buahnya roh, bukan buah saya, bukan buahnya Bapak Ibu. Itulah buah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus terus bekerja, membuat kita semakin kasih, sukacita, damai, sejahtera. Dan bagi gerejanya Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia roh. Ada karunia melayani, ada karunia menasehati, ada yang berkhotbah, ada yang bermain musik.
Itu semua adalah karya Roh Kudus yang indah bagi jemaat Tuhan. Karena itu ketika kita sekali lagi sedang menyambut, ya, memperingati hadirnya Roh Kudus, jangan cuma berdoa 10 malam, tapi kita nggak tahu siapa yang kita sedang peringati kehadirannya. Memang di dalam gereja, sebagai bagian terakhir, ini timeline yang biasanya dibuat. Allah Tritunggal bekerja di dalam sejarah. Bukan berarti ketika perjanjian lama, era Bapa, nggak ada anak, nggak ada roh. Tetapi memang Bapa secara penuh berkarya. Kemudian perjanjian baru, anak Yesus Kristus. Dan kemudian kita melihat Yesus naik ke surga. Yesus naik, Roh Kudus turun. Inilah era gereja. Dan kita menantikan Yesus yang berjanji akan datang kedua kali. Kita sedang ada di masa ini, ya. Yesus akan datang kedua kali. Kita ada dalam era gereja, di mana kehadiran Roh Kudus yang memimpin gerejanya. Jadi ketika Bapak Ibu sekali lagi memperingati turunnya Roh Kudus, yang kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal 2 Hari Raya Pentakosta, ingatlah Dia hadir. Pribadi Allah yang akan memimpin setiap kita, memimpin gerejanya, untuk boleh hidup dan menyaksikan siapa Yesus, menanti sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Alamilah kehadiran Roh Kudus yang memimpin dan terus membaharui gerejanya untuk boleh bersaksi bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong kita makin kenal, dan kita pun makin menyembah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami belajar bersama malam hari ini, melalui firman-Mu, melalui sejarah gereja, mengerti pengakuan iman percaya kami, dan kemudian juga boleh fokus untuk memperingati kehadiran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan yang sampai hari ini masih terus kami alami dan memimpin hidup kami. Sekali lagi terima kasih. Tolong kami bukan mempelajari semua ini sebagai sebuah objek pengetahuan, tetapi semakin kagum akan karya-Mu Tuhan yang sejak awal kami percaya hingga hari ini. Dan kemudian terus menyembah, berserah untuk dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Roh-Mu, menyaksikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kepada dunia, dan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, menggenapkan segala sesuatunya. Itulah iman percaya kami yang telah kami lihat sepanjang sejarah, dan kami percaya akan Tuhan genapkan di dalam anugerah. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam rangkaian doa setelah kita tadi mendengarkan rangkaian penjelasan dari Bang Alex mengenai Allah Tritunggal dan kaitannya dengan Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa Allah kita sedemikian besarnya, ya, Allah kita sedemikian luar biasanya. Dan jangan biarkan kita melihat itu sebagai suatu yang membingungkan, tetapi malah kita seharusnya melihat itu menjadi suatu keindahan yang menakjubkan. Bahwa Dia adalah Allah, dan Allah yang tidak ada samanya atau seimbangnya dimanapun. Sehingga Dia memang seperti begitu menakjubkannya. Karena itu sebelum kita masuk di dalam rangkaian doa, kita menyanyikan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami akan menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan di dalam rangkaian doa ini kami betul-betul secara fokus berkomunikasi kepada Allah yang hidup, yang agung, yang sedemikian luar biasanya, dan membuat kami semakin bisa mengerti bahwa Allah yang agung itu mendengarkan doa kami. Yang pertama, kita akan berdoa mengenai acara serial 10 hari ini, 10 jam doa 10 malam ini. Biarkan khusus untuk hari ini kita bisa terbuka pengertiannya akan Roh Kudus, dan kita betul-betul melihatnya dalam dampak kehidupan kita sehari-hari sebagai utusan Tuhan di dunia. Minta Kak Dedi untuk mendoakan hal ini. Baik, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, Bapa kami, dalam kesempatan doa 10 malam hari ini kami juga mau berdoa untuk rangkaian doa 10 malam Gereja Poktomang. Biarlah kiranya Kau mau pimpin kami, Kau mau berikan kami kekuatan, agar kiranya di dalam ibadah doa 10 malam hari ini yang kami lakukan, itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan semua itu kami mau serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, Roh Kudus adalah sebagai penghibur dan penolong yang Kau utus di dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh-Mu yang kudus ini,
Sudilah Engkau membimbing kami, agar kiranya Roh Kudus yang membimbing kami semua boleh menikmati buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, dan berani menjadi saksi untuk putra-Mu, berani menjadi pelayan dan pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia di dalam pelayanan kami di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kita lanjutkan terutama untuk malam ini kita melanjutkan di dalam doa, yaitu mengenai jemaat kita Pok Tomang, terutama di masa pandemi. Ya Bapak, masa pandemi ini membuat kami begitu banyak ada perubahan. Sewaktu gereja menjadi online dan juga hanya terbatas yang boleh datang ke gereja, biarlah Tuhan ini tidak menyurutkan semangat kami, baik dari majelis pekerja maupun pengurus-pengurus, untuk terus berusaha memberikan yang terbaik di dalam ibadah dan program-program kami untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk jemaat kami bisa bertumbuh. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa agar jemaat-jemaat, baik yang jemaat umum maupun jemaat-jemaat pemuda, komisi pria, komisi wanita, komisi anak, diakonia, dan yang lain semuanya, tetap punya semangat. Walaupun kami mungkin di rumah terus, walaupun ada banyak yang belum bisa keluar-keluar, bosan di rumah, atau terus-menerus melihat layar laptop atau layar ponsel kami Tuhan, sehingga kami jenuh, tetapi biarlah Tuhan kami betul-betul punya keinginan untuk tidak membiarkan kerohanian kami kendor, tetapi mempunyai suatu kerinduan yang semakin besar bahkan untuk menikmati hubungan yang lebih akrab dengan Engkau, sehingga kami semakin malah giat membuka Alkitab kami untuk mempelajarinya, semakin giat punya hubungan yang baik di dalam saat-saat teduh kami, jam-jam doa kami, dan menantikan dengan penuh saat-saat ibadah, baik yang bisa datang ke gereja maupun yang bisa menikmatinya melalui virtual. Tolong kami Tuhan, kami berdoa untuk setiap komisi, setiap bagian-bagian yang mungkin juga cukup berjuang untuk menghadirkan ibadah kepada jemaatnya. Biarlah Tuhan kekuatan multimedia kami yang tidak seberapa ini tetap bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk menyediakan hal ini semua kepada jemaat kami, sehingga di dalam masa-masa pandemi ini kerohanian kami, pertumbuhan kami tidak terhambat, tetapi malah di dalam tantangan-tantangan yang terjadi kami semakin kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan doa selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu kita yang berusia senja, berusia lanjut, minta dibawakan oleh Frankie. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk
setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Dan dalam kesempatan doa 10 malam hari ini Tuhan, kami sehati, seiman Tuhan, kami datang, kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Enita Sofia Tuhan yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan hamba-Mu Ibu Enita Sofia ya Bapa. Kami serahkan Ibu Enita Sofia dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupannya ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, makan, minuman yang dikonsumsinya Tuhan. Tuhan berkati agar semuanya boleh menjadi sarana untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi Ibu Enita Sofia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang saat ini dalam masa lanjut usia Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka di masa usia lanjut mereka ya Bapa. Karena itu Tuhan kami berdoa untuk Ibu Perdede, Ibu Marbun, Ibu Nuni Rahman, Ibu Iswanti, Ibu Lili Arifin, Ibu Indriani, Ibu Darmi, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Bapak dan Ibu Jerry Ajusman, Bapak Iwan Gunawan, Bapak Tabrani Falatehan, Bapak Sardono, Bapak Hen Kumara, Opung Simon Juntak. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan, kasih setia dan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan memerintah atas kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menjalani usia mereka Tuhan di usia emas ini Tuhan, mereka menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera oleh karena Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ini yang menjadi permohonan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau tadi kita sudah mendoakan salah satu anggota jemaat gereja kita yang sakit, yaitu Ibu Enita Sofia. Satu lagi dari anggota kita yang sakit yaitu Ibu Nike Santosa. Mohon didoakan oleh Bang Alex. Bapa Surgawi, kami percaya pemulihan kesembuhan datangnya dari Tuhan. Karena itu kami mohon untuk anak-Mu Ibu Nike Santosa yang sedang juga mengalami kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan yang memberikan pemulihan. Kiranya di dalam berbagai pengobatan yang dijalani, melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan kasih sayang perawatan dari keluarga menjadi alat yang Tuhan pakai memberikan pemulihan bagi anak-Mu Ibu Nike Santosa. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan untuk pemulihannya dan berdoa agar Tuhan yang dimuliakan melalui sakit penyakitnya. Ibu Nike pun juga diberikan ketabahan menjalani perawatan dengan baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-Mu ini. Inilah rangkaian doa kami pada hari ini ya Bapa. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Ya, kita masuk di dalam persembahan. Persembahan seperti biasa, karena kita melakukan acara ini secara online, maka Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu masing-masing, yaitu atas nama Ibu Lea Anggraini sebagai Bendahara POK Tomang. Dan sambil mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan.
sekalian, dalam akhir dari doa malam hari ini, hari kelima, dan biarlah seperti yang tadi mengingat bahwa Allah adalah Allah yang menakjubkan, dan Allah yang menakjubkan itu biarlah kita mempercayakan diri kepadanya, dan panggilannya seperti lagu ini mengatakan di bagian akhir, setia sampai akhir mengikuti Allah yang menakjubkan. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Mengenalku Sampai Akhir Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, teruslah mengenal Allah dan memperkenalkan Allah bagi dunia di mana saudara dan saya diutus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk bisa sudah mengikuti hari kelima. Wah, nggak terasa ya, kita sudah hari kelima. Dan jangan lupa kita akan tetap mengadakan jam 10 malam ibadah doa sampai hari Sabtu. Dan nanti hari Minggu kita akan bersama-sama menikmati ibadah di gereja. Dan menikmati perayaan turunnya Roh Kudus. Satu lagi, kita jangan lupa Komisi Perempuan akan mengadakan ibadah perdana. Wah, luar biasa ya. Ibadah perdana di hari Kamis tanggal 20 ya, jam 4. Ya, pembicaranya Bang Triawan Wicaksono dan semuanya, walaupun ini adalah dari Komisi Perempuan ya, ini Komisi Perempuan, tetapi semuanya diundang. Jadi jangan karena acaranya oleh Komisi Perempuan cuman ibu-ibu aja yang datang, enggak, semua boleh ikut gitu ya. Semua boleh ikut dengan tema bersemangat di dalam pelayanan. Wah, itu temanya bagus banget gitu ya. Jadi ditunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di jam 4 hari Kamis. Dan kemudian malamnya jam 7 malam kita sama-sama kembali mengadakan jam doa 10 malam. Itu aja, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh, mau foto bersama dulu. Oh ya, khususnya Bang Alex, terima kasih untuk malam ini sudah membawakan firman. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kakak di dalam abang ya, saya biasanya panggilnya abang, di dalam pelayanan abang, keluarga abang, dan dimanapun Tuhan mengutus abang. Terima kasih. Oke, kita mari berfoto bersama dulu ya. Buka videonya, teman-teman mohon dibuka videonya biar tampang-tampangnya yang cantik, cakep, ya handsome, cute semuanya gitu ya, bisa muncul ya. Dan kita bisa berfoto bersama. Wah, iya Ibu Leke, baru dibuka. Kak Alfon mana nih Kak Alfon? Ibu Lea, Bu Neni, Kenny, ya Mike ya, Mike, semuanya dibuka. Ayo, senyum-senyum. Oke ya. Oke, kita hitung ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam Rabu. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati semua Bapak Ibu, selamat malam. Malam. Izin keluar. Ya. Masih salam. Izin keluar. Ya. Empok ada, aduh Amerika nih, Americano. Sehat kan? Oh. Sehat, puji Tuhan. Ibu Is. Salam dari Ibu Is. Ibu Is masih seperti yang dulu. Sehat semua no, buat suami Manana. Oh iya. Thank you. Halo Kalika. Buat suami sama Nana ya. Sehat semua. Iya, iya. Yo, salam juga buat Aldo sama Noel. Ibu Iswanti, itunya mikrofonnya ditutup tuh, nggak kedengeran. Iya. Oh, mana? Oh, ini kedengaran dari saya. Saya udah matiin. Iya, iya. Ibu Is Oke, masih. sekarang aku udah mau siap-siap kuliah. Oke, see you sukses ya. semuanya. Oke, God bless you. Bye.